warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah perencanaan kontrak yang diampu oleh Bapak Hengki SHMH, dan sebentar kami akan mempresentasikan materi terkait hal-hal apa saja yang termuat di dalam kontrak. Nah, namun jauh sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk menegaskan kembali apa itu kontrak. Kontrak merupakan bagian dari perjanjian yang mana suatu perbuatan di mana kedua belah pihak saling sepakat untuk mengikatkan dirinya, dan kedua belah pihak ini akan melakukan hak dan kewajiban masing-masing yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang menjadikan kontrak ini berbeda dengan perjanjian lainnya adalah kontrak merupakan suatu perikatan ataupun perjanjian yang dalam bentuknya itu secara tertulis, dan tidak seperti perjanjian lainnya yang bisa dibuat secara lisan, tetapi kontrak haruslah termuat di dalam bentuk tertulis yang dimuat dalam bentuk suatu surat kontrak ataupun suatu kontrak perjanjian. Nah, itulah singkat dari pengertian kontrak. Selanjutnya, pada pembahasan unsur, syarat sah ataupun tahapan-tahapan dalam kontrak akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan syarat sah suatu kontrak. Syarat sah kontrak diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 syarat sah suatu perjanjian atau kontrak. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan mereka yang membuat kontrak. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Syarat 1 dan syarat 2 disebut syarat subjektif karena menyangkut subjek pembuatan kontrak. Sedangkan syarat 3 dan syarat 4 disebut syarat objektif karena menyangkut objek suatu kontrak. Penjelasan yang pertama yaitu kesepakatan. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau dua orang lebih dengan pihak lainnya. Yang kedua yaitu kecakapan. Menurut pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat suatu kontrak adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu suatu hal tertentu. Suatu kontrak seharusnya berisi pokok atau objek tertentu agar dapat dilaksanakan. Hakim akan berusaha sebisanya untuk mencari tahu apa pokok atau objek dari suatu kontrak agar kontrak itu dapat dilaksanakan. Tapi apabila sampai akhir tidak dapat sama sekali ditentukan pokok atau objeknya kontrak itu menjadi batal. Selanjutnya yaitu suatu sebab yang halal. Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan, kontrak demikian adalah sah. Pasal 1336 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1337 KUH Perdata. Selanjutnya, dalam suatu kontrak terdapat 3 unsur. Untuk unsur yang pertama yaitu unsur esensialia yang merupakan unsur pokok dalam kontrak. Apabila tidak ada unsur esensialia, maka tidak ada kontrak. Contoh dalam kontrak jual beli yang menjadi unsur esensialia adalah harga dan barang. Yang kedua, unsur naturalia. Apabila para pihak tidak mengikat atau mengaturnya dalam kontrak, akan tetapi tetap diatur dalam undang-undang. Yang ketiga ada unsur aksidentalia, yaitu unsur yang mengikat para pihak apabila telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak tersebut. Tahapan-tahapan dalam penyusunan kontrak. Jadi ada 3 garis besar untuk penyusunan tahapan-tahapan kontrak, yaitu ada prakontrak, pada saat kontrak, dan pasca kontrak. Nah, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama itu ada prakontrak, di mana di sini para pihak akan melakukan negosiasi terlebih dahulu. Apa sih yang mau diisi ataupun apa sih yang mau dimasukkan dalam kontrak antara para pihak ataupun kita membuat kontrak, apa sih yang perlu dan apa yang nggak perlu gitu. Setelah adanya gambaran dari yang kita negosiasikan, kita lanjutkan itu dalam pembuatan Memorable of Understanding ataupun MOU, di mana di MOU ini nantinya akan kita sepakati. Tapi sebelum kita sepakati, maka akan kita lakukan lagi yang namanya negosiasi lanjutan ataupun negosiasi lanjutan untuk kelayakan terlebih dahulu.
di mana layakkah tidak isi dari MOU ini untuk kita jadikan kontrak antara para pihak. Nah, setelah kita lakukannya uji kelayakan dan tidak bertentangan dengan hukum ataupun unsur-unsur lainnya, syarat-syarat lainnya, kita lanjutkan ke tahapan kontrak, di mana pada tahapan kontrak ini yang akan kita lakukan itu sebenarnya tidak banyak. Yang pertama itu kita akan melakukan penulisan naskah awal, di mana naskah awal yang sudah kita gambarkan tadi dalam MOU itu kita tulis. Kita tulis terlebih dahulu gambaran-gambaran itu, selanjutnya kita lakukan perbaikan. Jika masih ada dalam naskah awal itu yang memiliki kesalahan ataupun apapun yang menurut para pihak belum rasanya cukup, itu kita lakukan perbaikan terlebih dahulu pada naskah tersebut. Setelah kita lakukan perbaikan, nah kita lanjutkan untuk penulisan naskah akhir, di mana penulisan naskah akhir ini adalah fix atau final pada kontrak yang akan para pihak perjanjikan. Setelah dapat naskah akhir dan sudah ditulis naskah akhir ini, kita lanjutkan ke penandatanganan, di mana penandatanganan ini bukti bahwa para pihak sudah sepakat untuk mengikuti semua hal yang sudah tertuangkan dalam kontrak. Setelah kita menandatangani, tentu setelah penandatanganan ada munculnya perikatan-perikatan antara para pihak. Oke, setelah tadi kita membahas tentang prakontrak dan kontrak, kita lanjutkan ke tahapan ketiga, yaitu membahas tentang pasca kontrak, di mana di pasca kontrak ini yang akan kita perlukan adalah bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penafsiran dari isi kontrak ini, dan bagaimana penyelesaian dari sengketa kontrak ini. Nah, untuk pelaksanaannya sama-sama kita ketahui di mana yang namanya kontrak itu menimbulkan prestasi dan menimbulkan tafsir, di mana tafsir ini bagi para pihak itu bisa saja berbeda. Nah, maka dari itu kita perlunya melakukan penyamaan persepsi untuk menafsirkan ini. Dan walaupun penafsiran ini sudah sama antara para pihak, bisa saja munculnya sengketa dalam kontrak, di mana salah satu pihak mungkin prestasi terhadap isi kontrak ataupun tidak melaksanakan yang diperjanjikan dalam kontrak. Maka dari itu muncullah penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan di peradilan perdata. Mungkin sekian untuk penyusunan kontrak. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait dengan format kontrak atau anatomi kontrak. Memang format ini bukanlah format baku, tetapi format ini digunakan secara umum oleh orang-orang untuk membuat kontrak. Yang pertama terkait judul. Di situ dituliskan tentang apa kontrak yang akan dibuat, misalnya tentang sewa menyewa atau jual beli. Lalu selanjutnya terkait dengan pembukaan, bisa diisi dengan yang bertanda tangan di bawah ini atau hal yang lain sebagai pembukanya. Lalu selanjutnya identitas para pihak. Di situ dituliskan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, misal seperti jual beli, pihak yang menjual dan pihak yang membeli. Lalu selanjutnya latar belakang atau latar belakang kesepakatan kontrak yang dibuat. Bisa dituliskan latar belakangnya, yaitu seperti misalnya jual beli, bisa dituliskan barang apa yang diperjualbelikan, kondisinya bagaimana, dan lain-lain yang berkaitan dengan objeknya gitu. Lalu selanjutnya isi. Bagian ini bagian paling penting yang berisi tentang hak dan kewajiban dari para pihak di dalam perjanjian tersebut. Jadi dalam kontrak tersebut dituliskan bagaimana hak-hak dari para pihak itu masing-masingnya bagaimana, dan juga kewajiban-kewajibannya bagaimana. Di situ dituliskan di bagian isi. Lalu di bagian penutup bisa ditutup dengan tanda tangan misalnya. Mungkin itu saja.